polisi menetapkan IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Lebih dari sepekan, tersangka IS hingga kini belum ditemukan dan masih buron. Tersangka IS merupakan warga kampung tetangga dari kampung korban. Penetapan tersangka IS berdasarkan fakta dan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, IS hingga kini belum ditangkap. Tim Sus gabungan dari Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman terus melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi untuk menemukan tersangka yang masih buron. Melakukan penyelidikan yang intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan untuk terduga pelaku inisial IS sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Tersangka ini yang sudah kami tetapkan adalah warga sekitar sendiri. Mungkin sedikit banyaknya dia sudah menguasai Medan, namun tetap itu tidak menyurutkan tekad kami yang tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mencari tersangka. Sebelumnya hasil penyisiran tim khusus gabungan Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman bersama warga ditemukan sebuah tas yang diduga milik tersangka. Tas berisi berbagai perlengkapan seperti pakaian dan dompet ditemukan petugas di kawasan hutan perkebunan. Selain mengejar tersangka, polisi juga mempersempit ruang gerak tersangka dengan memetakan dan menyisir perkampungan yang kemungkinan didatangi tersangka untuk mencari makan. Dan untuk memantau perkembangan pencarian pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat. Pagi Rio, sejauh ini bagaimana perkembangan pencarian pelaku? Apakah sudah ada titik terang? Ya, Astri dan juga saudara, hari ini, pagi ini tepatnya hari ke-9 pasca ditemukannya gadis penjual gorengan tewas terkubur. Ini memang tersangkanya masih belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian masih memaksimalkan proses pencarian dengan menurunkan tim khusus dan juga anjing pelacak. Kemarin pagi itu terakhir terlihat tersangka ini di daerah Jorong Padang Kabau, dan sehingganya kemarin itu penyisiran difokuskan di daerah sana dan lebih dimaksimalkan. Namun memang hasilnya sehingga pagi ini tersangka masih belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Demikian, Asri. Ya, lalu apakah apa saja kesulitan polisi sampai lama mengungkap kasus ini? Apa kendalanya, Rio? Ya, Asri, untuk tersangka sendiri merupakan warga kampung sebelah dari kampung korban. Ini dia juga merupakan pribumi asli, yang mana dia menguasai Medan, dan dia juga merupakan komunitas atau tergabung juga dalam orang-orang yang hobi berburu, sehingga dia sering keluar masuk hutan setiap minggunya untuk berburu babi dengan membawa anjing pemburu. Nah, sehingga itulah yang membuat dia tersangka ini sangat memahami Medan, terutama kawasan-kawasan hutan. Ini membuat dia mengetahui titik-titik di mana bisa bersembunyi dari kejaran pihak kepolisian. Namun sejauh ini jejak dia, langkah pelarian dia atau rute yang dia pakai untuk lari itu sudah mulai terendus oleh pihak kepolisian. Karena kemarin itu hari Minggu tepatnya ditemukan barang bukti yang dia bawa berupa tas yang di dalamnya terdapat perlengkapan tidur seperti sleeping bag atau kantong tidur, ada baju dan juga ada celana milik korban yang ikut dibawa oleh tersangka ini dalam pelariannya. Demikian, Astri. Ya, Rio, bisa Anda konfirmasi apakah tersangka yang sudah ditetapkan ini dan masih dalam pencarian ini sudah dimasukkan ke dalam daftar DPO atau daftar pencarian orang oleh polisi? Ya, sejauh ini hingga pagi ini dari konfirmasi terakhir saya dengan Polres Padang Pariaman, itu pasti Humas Polres Padang Pariaman itu menyatakan bahwasanya hingga saat ini IS 26 tahun ini masih ditetapkan sebagai tersangka tapi belum diterbitkan DPO-nya karena memang di tim di lapangan masih memaksimalkan dan dia sudah ketahui Habis ini titik apa? pelariannya. Demikian, Asri. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.